Saya bersuka cita kita boleh kembali hadir dalam rumah Tuhan dan kita boleh berjumpa satu dengan yang lainnya. Ada juga saudara-saudara kita yang mengikuti secara online dengan YouTube ataupun dengan Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ini kita memasuki pada bulan Maret dan minggu ketiga. Di tahun 2022, Sinode kita GBI mengambil tema yaitu kesehatan rohani. Nah, di bulan Januari kita bicara secara khusus kesehatan rohani. Di bulan Februari yang lalu kita bicara kesehatan jiwani. Memasuki bulan Maret ini kita secara khusus bicara kesehatan jasmani, tubuh kita. Nah, pagi ini atau saat ini kita mengambil judul yaitu menjaga keseimbangan hidup. Menjaga keseimbangan hidup. Mengapa tema ini muncul? Karena kecenderungan kita semua sama apa? Nggak seimbang hidupnya. Karena itu firman Tuhan mengingatkan supaya kita kembali menjaga keseimbangan hidup. Supaya apa? Dengan menjaga keseimbangan hidup kita memiliki kesehatan. Kesehatan baik rohani, jiwani, jasmani atau tubuh kita. Nah, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Daniel pasal 1 ayat 12 sampai 20, saya akan membacakannya dengan cepat. Daniel pasal 1 ayat 12 sampai 20. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, memang konsentrasi kita ada di ayat 19-20, yaitu, saya ulangi sekali lagi, raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja.
Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli campi di seluruh kerajaannya. Bapak Ibu, kalau saya membaca khususnya ayat 19, ayat 20 ini, itu benar-benar luar biasa. Memberkati saya secara pribadi. Kenapa? Coba bayangkan, Daniel ini beserta dengan teman-temannya, Hanaya, Misael, dan Asaria, ada orang-orang Israel. Orang-orang Israel yang ditawan oleh kerajaan Babel, lalu dibawa ke Babel, mereka sebagai tawanan. Sekalipun mereka itu dari keluarga para raja Yehuda, maksud saya Israel itu maksudnya Yehuda, ya, karena ada pengertian kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Saya tekankan kerajaan Yehuda. Itu seenaknya mereka sebagai keturunan raja dari Yehuda. Mereka pun diperlakukan luar biasa oleh raja Babel, Nebukadnezar. Mereka dipilih secara fisik sempurna, secara akal, kecerdasan, pikiran mereka pintar, cerdas, dan lebih daripada itu punya hikmat. Tentunya seenak-enaknya mereka bekerja pada raja, bekerjanya pada raja penjajah. Tentu tidak enak. Tapi satu hal, ketika mereka diuji pada saatnya, ayat 19-20 itu membuktikan Daniel beserta 3 teman-temannya punya kecerdasan 10 kali lipat dibanding orang-orang berilmu. Sejarah membuktikan bahwa perjalanan sejarah Yehuda atau Israel, sejarah kekristenan akan muncul orang-orang yang dipakai Allah. Munculnya salah satunya adalah karena mereka orang yang cerdas. Bapak Ibu coba belajar menemukan siapa Beethoven, siapa penemu-penemu yang terbaik. Mereka adalah orang-orang percaya. Ya, percaya. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita melihat, ya, kembali menjaga keseimbangan hidup. Ya, hidup ini harus dijaga. Kenapa? Karena sekalipun pada saat tertentu kita sudah punya keseimbangan hidup, tapi ada godaan supaya kita lalai, kita abai, sehingga hidup kita menjadi tidak seimbang lagi. Karena kondisi inilah maka kita diikat, perlu dijaga hidup ini. Perlu dijaga. Nah, kalau kita lihat tadi, Daniel, ada satu hal yang sangat aneh pada masa itu, yaitu kalau mau pinter, makan yang sehat, makanan daging, makanan ya sebuah. Dan Daniel beserta ketiga tawanan itu memiliki fasilitas makanan yang luar biasa. Kenapa? Makanan raja, anggur dan sebagainya ya diberikan kepada mereka. Jadi sebetulnya mereka itu enak saja. Kalau saya mungkin berpikir begini, aduh kesempatan itu untuk membuat tubuh saya sehat gitu kan. Supaya saya bisa berpikir dengan baik, dengan masuk asupan-asupan gizi yang baik. Kenapa kok tidak dimanfaatkan? Tapi Daniel tidak berpikir begitu. Daniel mengusulkan, udah, ujilah. Ya. Sekarang kami memutuskan untuk tidak makanan. Tidak makan persembahan raja. Semua itu, daging, anggur, dan semua makanan yang dipersembahkan kepada raja kami nggak makan. Cukup kami makan sayur dan air aja. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini bukan satu larangan untuk makan daging. Ada orang yang keliru, orang Kristen nggak boleh makan daging. Bukan itu pokoknya. Orang Kristen boleh makan daging, tapi seimbang. Makan daging, makan sayur, makan buah-buahan. Cuma makan daging aja, sayurnya nggak dimakan. Bukan demikian. Daniel tidak mau makan persembahan kepada raja, karena Daniel
Dan teman-temannya itu tahu bahwa makanan ini sebelum mereka makan sudah dipersembahkan kepada para dewa. Dipersembahkan kepada Baal, dewa-dewa orang Babel. Dan di dalam kepercayaan mereka, mereka hanya mengenal satu Allah yang boleh disembah, yang boleh dilayani, yang boleh ditaati, yaitu Yahweh, Allah Israel. Karena itulah kesadaran akan Allahnya, kesadaran akan cinta kepada Tuhannya, kesadaran Daniel bersama teman-temannya bahwa saya hanya mau cinta kepada Allah saya. Saya tidak mau menerima persembahan makanan ini karena saya tahu ini sudah dipersembahkan kepada dewa. Itu persoalannya. Jadi bukan larangan untuk makan daging. Makan daging boleh, asal seimbang. Asal seimbang. Nah, Daniel menolaknya, dan setelah 10 hari, ya tentunya pemimpin bagian pengatur makanan ini tentu bingung. Gimana nih? Nanti tanggung jawab saya kepada Raja Nebukadnezar bagaimana? Kamu pada kurus, kamu tidak sehat, masa cuma makan sayur sama makan air saja? Tapi faktanya setelah 10 hari, mereka lebih gemuk, ya. Di dalam itu mereka lebih segar, ya. Maka didapati mereka demikian, ya. Ayat 15, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Walaupun makan sayur, makan air, tetapi makan di dalam ketaatan atas kehendak Allah, makan makanan sesuai dengan firman Tuhan, makanan itu mendatangkan kesehatan bagi tubuhnya. Makanan itu menjadi kesegaran bagi tubuhnya. Makanan itu menjadi manfaat bagi dirinya. Kecenderungan kita sama. Kita makan lupa Tuhan. Pokoknya suka makanan ini, makan aja. Yang ini juga suka, embat aja. Lupa Tuhan. Makanya tubuh kita tidak gemuk, tidak sehat. Gemuk dan kadang-kadang juga tidak sehat. Itu pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Tuhan itu begitu luar biasa. Oke. Sekarang kita masuk. Apa pentingnya merawat atau menjaga makanan, minuman yang kita konsumsi? Kenapa kita harus menjaga makanan dan minuman ini? Yang pertama, untuk kesehatan jiwa kita. Untuk kesehatan jiwa kita sesuai di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, demikian bunyinya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Coba perhatikan ayat ini. Saudaraku yang kekasih. Jadi Yohanes menulis surat kepada para penerima surat itu dengan kasih. Aku berdoa. Kasih itu diwujudkan dalam doa kepada para jemaat yang dilayaninya, yang menerima suratnya. Semoga engkau baik-baik saja. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Ini bagian apa? Bagian tubuh, baik-baik saja, sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu. Secara tubuh sehat, baik-baik saja. Lalu kalimat ini belum selesai. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tubuh baik-baik saja. Sehat-sehat saja. Jiwa sehat-sehat juga. Bukan jiwanya sehat, tubuhnya ancur-ancuran. Tuhan menghendaki ada keseimbangan hidup kita. Keseimbangan jiwa kita. Jiwa kita harus sehat. Nah, kalau jiwa kita sehat itu bagaimana Daniel? Daniel itu sebagai orang tawanan. Dia menyaksikan kotanya, negerinya itu dibakar. Orang-orang sebangsanya ditawan, diperlakukan kasar. Tentunya Daniel dan teman-temannya merasa sedih. Melihat kota dan negerinya hancur, diserang oleh Raja Babel, Nebukadnezar. Dan tawanan-tawanan, orang-orang Israel dijadikan tawanan ke Babel. Sedih secara manusia. Seenak-enaknya hidup bersama Raja Nebukadnezar, makan dari makanan raja. Dia sadar, saya ini bukan orang Babel, saya ini orang Yehuda gitu.
Saya orang Yehuda, saya ini tawanan. Tetapi sekalipun mereka sadar sebagai tawanan, perhatikan baik-baik. Jiwa mereka itu tenang. Jiwa mereka itu kuat. Jiwa mereka yang tenang, kuat itu membuat Daniel, Hananya, Mikael, Asaria berprestasi di negeri pembuangan. Mereka menjadi orang-orang yang terhormat. Mereka mencorong, bersinar. Mereka muncul sebagai orang-orang bercahaya yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bahkan bangsa penjajahnya. Bukankah hal ini begitu baik bagi kita? Supaya muncul orang-orang percaya, kita semua, anak-anak kita, cucu kita, muncul sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki jiwa tenang, jiwa yang kuat, jiwa yang tetap, tidak gampang menyerah dengan persoalan. Karena jiwanya tenang, jiwanya kuat, jiwanya tetap, maka dia bisa berpikir dengan baik dan pada akhirnya muncul menjadi pribadi-pribadi yang berprestasi dan yang menjadi berkat bagi bangsa kita. Daniel muncul sebagai berkat bagi bangsa penjajahnya. Ya. Kerinduan Tuhan adalah agar kita baik dan sehat dalam segala sesuatu. Tubuh dan jiwa kita sehat, roh kita juga sehat. Tuhan menghendaki semuanya baik dalam segala sesuatu. Termasuk juga dalam hal ini adalah jiwa kita yang sehat. Jiwa yang sehat membuat kita ini bisa berpikir jernih, memiliki perasaan yang stabil, dan juga memiliki keputusan-keputusan hidup yang tepat. Mengapa kita sering salah dalam mengambil keputusan? Karena jiwa kita tidak tenang. Jiwa kita kemerungsung. Jiwa kita panas. Jiwa kita itu tidak nyaman. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu tidak tepat dan merugikan kita sendiri. Daniel, jiwanya tenang. Daniel, jiwanya mantap dan keputusannya tepat. Oh, tahu nih. Ini yang tidak boleh saya lakukan. Tidak usah makan persembahan dewa. Saya sebagai orang percaya, saya makan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanlah makanan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kan kita boleh makan apa saja sebetulnya. Tapi yang seimbang. Contohnya praktis begini. Kan sudah tahu. Kalau makan cabai, cuma kesenggol sedikit pedas. Ini bagi saya, bukan bagi saudara. Ya nggak usah makan cabai. Sebab apa? Sebab usia saya. Kalau makan cabai, nantinya diare. Yang repot saya sama istri saya, yang rawat saya, kan gitu. Jadi sesekali-sekali ya tuh, lihat kondisi tubuh, gimana perutnya nih? Mau makan ada cabai tuh. Pengen. Lihat-lihat perutnya. Oh, sekali-sekali boleh berani makan cabai, makan pedas. Oh, ini saatnya tidak menolak. Nah, gitu. Kenapa? Makan cabai bikin diare. Hati-hati. Nah, rupanya Bapak Ibu, saya ingin ambil. Nah, kesehatan tidak selalu datang dari obat-obatan. Kadang mereka, waduh diare, beli apa? Diapet, cepat. Gitu ya. Enggak. Kesehatan tidak selalu datang dari obat-obatan. Sebagian besar datang dari ketenangan pikiran, ketenangan hati, ketenangan jiwa, yang semuanya itu berasal dari sikap yang selalu bersyukur. Sikap yang selalu bersyukur. Maka mendatangkan hati yang tenang, jiwa yang tenang, jiwa yang tetap, jiwa yang mantap. Bersyukur. Banyak-banyaklah bersyukur. Maka Tuhan menolong kita supaya kita memiliki keseimbangan hidup. Memiliki kesehatan jiwa kita. Ya.
Mereka yang sehat jiwanya dapat mengendalikan aspek-aspek lain di dalam kehidupan. Kalau jiwanya tenang, dia bisa mengontrol semuanya. Hidupnya menjadi teratur dan hidupnya menjadi baik. Baik, itu yang pertama. Manfaat yang pertama, kita mengatur makanan, menjaga makanan minuman kita, yaitu kesehatan jiwa. Yang kedua, untuk kesehatan tubuh. Untuk kesehatan tubuh, sebagaimana di dalam Efesus 5 ayat 29-30, dikatakan begini. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, bagaimana kita dengan tubuh kita? Kita harus bisa menerima kondisi tubuh kita, apapun juga. Harus terima, syukur. Kok saya tidak seperti yang lain? Yang lain tubuhnya proporsional, saya tidak proporsional. Bersyukur. Tuhan telah memberikan tubuh pada kita. Terima. Jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Bersyukur, terima apa adanya tubuh kita. Walaupun berbeda dengan orang yang lain. Tapi terimalah bahwa tubuh kita ini adalah anugerah Tuhan. Dan diingatkan kalau kita bersyukur atas tubuh kita, maka kita tidak membenci tubuh kita. Contohnya kita merawatnya dengan mandi. Kita merawatnya dengan makanan-makanan yang sehat. Kita mengasuhnya. Mengapa kita harus memperlakukan tubuh kita dengan baik? Karena Kristus memperlakukan demikian terhadap jemaatnya. Kristus mengasihi jemaat. Maka Kristus merawat tubuhnya, merawat jemaatnya. Kalau Kristus merawat jemaatnya, kita juga jemaatnya. Dirawat oleh Kristus, kita harus ingat, kita juga harus merespon, merawat tubuh kita dengan baik-baik ya. Kita merawat tubuh kita dengan baik-baik ya. Menghormati apa yang Tuhan ciptakan bagi kita, lakukan dengan merawat atau menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Kesehatan tubuh kita sendiri tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Tanggung jawab kita sendiri. Orang yang membenci tubuhnya sendiri sedang menyangkali apa yang Tuhan sudah berikan. Jadi kalau dia membenci kepada Tuhan, dia sedang menolak Tuhan sebetulnya. Mencangkali Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan sering diresponi dengan ketidakpuasan karena membandingkan diri dengan orang lain. Jadi hindarkanlah kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan biasanya kalau kita membanding-bandingkan dengan orang lain, pada akhirnya kita merasa kalah. Kita merasa tidak beruntung seperti orang lain. Kita merasa tidak sebaik orang lain. Dan itu membuat kita semakin tidak bersyukur atas karunia Tuhan. Kita harus bersyukur, tidak usah membanding-bandingkan. Tuhan itu begitu baik atas kita. Tuhan itu begitu sempurna kebaikannya kepada kita. Yang perlu kita lakukan adalah mensyukuri dan menerima pemberian Tuhan dan mempersembahkan untuk kemuliaannya. Kembalikan tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Syukuri. Syukuri. Ada anak-anak remaja yang sering diam saja. Kalau siswa diam saja. Tidak aktif. Padahal sebetulnya dia punya kekuatan, punya kemampuan. Kenapa setelah diajak bicara? Karena dia merasa minder. Paling besar di kelasnya. Ada satu lagi, paling kecil, paling kurus di kelasnya. Dia juga minder. Nah, kedua anak ini harus kita tolong bersama-sama untuk mereka mensyukuri. Kamu kecil nggak apa-apa, tapi yang penting kamu sehat. Kamu bersyukur pada Tuhan. Kamu ya tidak seperti yang lain, kamu badannya lebih gede yang lain. Ya bersyukur Tuhan beri kamu kekuatan, kesehatan, bisa melakukan banyak hal dengan kekuatan tubuhmu. Lama-lama dibimbing-bimbing, waktu 2 tahun, bisa senyum, bisa akrab dengan temannya. Ya itu kita. Jadi tubuh kita harus kita jaga juga. Jiwa dan tubuh. Sekarang yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita menjaga makanan dan minuman supaya apa? Untuk kepentingan Tuhan. Kepentingan jiwa, kepentingan tubuh, sekarang kepentingan Tuhan. Seperti Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tubuh ini diciptakan
oleh Tuhan. Tubuh kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah tempat Tuhan berdiam. Tempat Tuhan itu ada dalam diri kita. Maka kalau Tuhan yang menciptakan tubuh kita, Tuhan berdiam di dalam tubuh kita, maka saudara sadar bahwa tubuh ini milik Tuhan. Kalau kita sadar tubuh ini milik Tuhan, kita persembahkan untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, jadikan tubuh ini sebagai perlengkapan senjata terang. Jadikan tubuh Tuhan. Jadi kita tidak boleh menggunakan tubuh itu sembarangan saja. Suka-suka kita saja. Sering hal-hal yang sepele ditanyakan. Sepertinya, Pak, merokok itu boleh atau tidak? Saya katakan, saya bersyukur sejak kecil ibu saya begitu kencang mendidik anak-anaknya supaya dari kecil tidak merokok. Dan satu keluarga kami tidak ada yang merokok. Nah, kalau kamu merokok, menurut kamu boleh nggak? Boleh, Pak. Satu, dari segi keuangan, uang kamu boros untuk rokok. Dua, dari segi kesehatan, merokok dapat merugikan kesehatanmu. Di mana manfaat dari rokok? Bangga, Pak. Kebanggaan bukan dari rokok. Saudara, kita diajar untuk tidak merokok. Bagi mereka yang jemaat-jemaat yang masih merokok, berhentilah merokok. Kenapa? Karena kita punya kesadaran bahwa tubuh ini milik Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan berdiam di dalam diri kita. Tubuh ini untuk Tuhan. Jangan rusak tubuh ini dengan rokok. Dan jangan rusak juga dengan makanan-makanan yang tidak baik. Makan-makanan yang asal-asalan. Jagai dan persembahkan tubuh ini bagi Tuhan. Tubuh kita tidak diciptakan untuk dipuaskan keinginannya. Kita bukan mengejar kepuasan untuk tubuh kita ini, bukan. Tapi kita menggunakan tubuh ini untuk senjata-senjata terang. Senjata-senjata kebenaran. Tapi faktanya, meskipun demikian, banyak orang yang tidak mengetahui prinsip firman Tuhan ini telah melakukan segala hal untuk memuaskan hawa nafsu daging. Tubuh kita adalah bait roh Tuhan, di mana ia tinggal di dalam kita, bukan tempat untuk kedagingan dipuaskan. Di dalam tubuh jasmani kita berdiam sesuatu yang rohaniah sifatnya. Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan ada di dalam kita. Sebelum saya mengakhiri ini, saya ingin membacakan Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Demikian bunyinya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk memuaskan tubuh kita, memuaskan kedagingan kita, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati karena dosa, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dimanapun berada, jadikan tubuh kita senjata-senjata kebenaran untuk memuliakan Tuhan. Nah, Ibu, kalau kita sudah belajar tentang firman Tuhan, maka menjaga keseimbangan hidup itu luar biasa. Menjaga keseimbangan hidup itu yang pertama adalah ada keseimbangan secara roh. Kalau kita lihat dalam diri Daniel taat pada firman Tuhan. Tidak mencemarkan dirinya dengan makanan yang dipersembahkan kepada para dewa. Tidak. Dia taat, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan roh kita. Dua, jiwa. Dia sebagai tawanan, dia hatinya tenang. Hatinya merdeka. Sehingga dia bisa berprestasi tinggi. Lebih cerdas dari semua orang yang berilmu. Tiga, secara tubuh. Roh, jiwa, tubuh. Ada keseimbangan. Secara tubuh, perawakan mereka lebih sehat, lebih gemuk, dan lebih baik. Ada keseimbangan roh, jiwa, dan tubuh. Doa saya, mari kita semua sama-sama mengingat ini. Mungkin kita pernah gagal, pernah lalai, tapi kita masih punya waktu untuk menjaga
keseimbangan hidup ini. Roh, jiwa, dan tubuh. Mari kita jaga bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai respon atas firman Tuhan ini, mari kita nyanyikan pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan berdiri, dengan menyanyikan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berfirman atas setiap kami. Kau mengingatkan kami untuk menjaga keseimbangan hidup, roh, jiwa, dan tubuh kami. Itulah kehendak Tuhan bagi kami. Ampuni segala dosa, kesalahan kami, kelalaian kami, bahkan sikap pengabaian kami yang sering jorok dalam hal merawat tubuh ini dengan memberikan makanan-makanan yang tidak menyehatkan. Ampuni kami Tuhan. Dan melalui firman-Mu ini latihlah kami untuk selalu mengingat supaya makanan yang masuk dalam tubuh kami, makanan yang menyehatkan. Karena tubuh ini tempat Bait-Mu, tempat Engkau berdiam. Dan kami persembahkan tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam diri jemaat. Tanamkan sungguh-sungguh, sehingga kami memiliki kesehatan yang prima oleh pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu, supaya mereka yang sakit, Tuhan, kami berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Angkatlah kelemahan-kelemahan jemaat-Mu Tuhan. Angkatlah Tuhan Yesus. Kau gantikan dengan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Dan terus Kau hiburkan, Engkau kuatkan iman untuk tetap berharap kepadamu bahwa pertolongan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan sikap hidup yang benar, menjaga keseimbangan hidup. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu juga yang menghadapi berbagai masalah di masa pandemi COVID-19 ini. Mereka mengalami pergumulan-pergumulan pekerjaan mereka,
perkebunan berkelanjutan serta ekonomi. Lawatlah Tuhan, tolonglah, dengarkanlah doa mereka, jawablah doa mereka ya Tuhan. Janganlah Tuhan Yesus apa yang dikurniakan mereka, bukakan jalan atas hidup mereka semuanya. Oh, di dalam Yesus Kristus ada pertolongan, ada jalan keluar. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati, berikan kami terus semangat, berikan kami terus satu kesatuan di dalam Engkau, sehingga apa yang kami lakukan benar-benar menyenangkan hati-Mu bagi Engkau. Berkati mereka semua yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan saat ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap persembahan yang kami bawa, baik secara langsung kami berikan persembahan ini maupun dengan transfer, dengan berbagai persembahan ucapan syukur, perpuluhan untuk rumah Tuhan dan persembahan lainnya. Tuhan menguduskan setiap persembahan kami ini supaya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mencukupkan kebutuhan gereja ini supaya pelayanan ini terus berlangsung untuk kemajuan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang ulang tahun. Tuhan peganglah hidup mereka satu persatu. Ingatkanlah bahwa hidup mereka adalah milik Tuhan. Karena itu mereka akan lebih bijaksana menggunakan kehidupannya supaya kehidupannya memuliakan Tuhan. Tarik mereka untuk semakin mengasihi Engkau. Tarik mereka untuk semakin mencintai firman-Mu. Bawa mereka untuk semakin mendekat kepadamu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi seperti Daniel yang tahu mengambil keputusan. Dan keputusannya tepat. Berkati masa depan mereka yang bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kau menyediakan masa depan yang penuh harapan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami, para siswa, untuk SMP dan SMA yang sebentar juga akan menghadapi ujian akhir. Tuhan tolonglah mereka. Biarlah seperti Daniel menghadapi apapun juga, jiwa mereka tenang karena ada Tuhan Yesus. Ada pertolongan. Biarlah mereka juga melatih diri belajar dengan sungguh-sungguh sebagai siswa, bertanggung jawab untuk mempersiapkan ujian ini. Dan Tuhan berkarya, Tuhan bekerja melalui persiapan mereka, sehingga nilai mereka bukan sekedar lulus, dan nilai yang baik. Nilai yang menunjukkan prestasi, nilai yang menunjukkan bahwa inilah anak-anak Allah, orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk kondisi bangsa dan negara. Lawatlah Indonesia. Kami berdoa secara khusus pada saat ini Tuhan Yesus untuk kegiatan di Mandalika. Biar berlangsung dengan baik, dengan aman. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati bangsa Indonesia dengan Presiden kami, Jokowi, sehingga bisa membangun Mandalika dan dikenal oleh dunia. Dan hari ini, sebentar lagi ada perlombaan balap motor. Tuhan tolong panitia untuk mempersiapkannya dengan baik. Masyarakat pun mengikuti dengan tertib untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah Indonesia yang siap untuk maju bersama-sama, menjadi bangsa yang setara dengan bangsa yang lain. Berkati perjalanan Jokowi dalam mengatasi COVID-19 ini beserta dengan jajarannya, supaya masyarakat juga segera sadar untuk segera vaksin, dan mereka tetap menjalankan protokol kesehatan. Sekalipun kami tidak nyaman, tetapi kami harus taat kepada pemerintah kami. Tolong Tuhan melalui umat-Mu sendiri, biarlah menjalankan protokol kesehatan. Berkati Presiden Jokowi dengan hikmat-Mu, khususnya di dalam membangun ibu kota negara yang baru. Tuhan tolong berikan hikmat dengan segala jajarannya, pembangunan fisik maupun pembangunan yang lainnya yang diperlukan, supaya tidak salah, supaya akhirnya ibu kota yang baru ini menjadi berkat bagi seluruh Indonesia, bahkan bagi dunia. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk masalah-masalah terorisme, radikalisme. Tuhan juga jaga supaya bangsa ini tetap bersatu. Bangsa ini disadarkan bahwa Pancasila itu sudah final menjadi dasar negara Republik Indonesia. Tuhan berkati supaya bangsa ini bisa melampaui semuanya ini karena kasih Tuhan. Berkati juga pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan oleh pemerintahan kami sehubungan dengan gejolak minyak, gejolak kacang, gejolak banyak hal lagi, harga-harga yang naik. Tuhan tolonglah Tuhan Yesus menjelang masa lebaran ini. Tuhan tolong jaga Indonesia, tidak menimbulkan kegoncangan khususnya bagi rakyat. Tuhan tolonglah
pemerintahan kamu diberikan hikmat, kemampuan untuk mencukupi kebutuhan rakyat, kebutuhan pangan rakyat. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan pada akhirnya, saudara-saudaraku, mari kita pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah anugerah yang daripada Tuhan. Anugerah Allah Bapa dan juga cinta kasih Allah Putra yang begitu luar biasa, dan penyertaan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kita terima hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Tuhan